kita faham penyokong dengan netizen ni, dia punya harapan dia tinggi dengan bola sepak lah. Tapi kita pun, untuk kita move forward ni, kita bukan boleh terus untuk nak jadi dengan ni semua. Saya tahu saya difahamkan daripada Eric Thohir under 20 Indonesia. Vietnam saya tak pasti lagi. Fan Malaysia ngamuk. Klub-klub Malaysia benar-benar tak masuk dalam daftar peserta Piala Presiden 2025. FAM tampar keras netizen Malaysia. Suasana dunia maya Malaysia memanas setelah diumumkannya daftar resmi peserta Piala Presiden 2025 tanpa menyertakan satupun klub dari negeri jiran tersebut. Banyak netizen Malaysia bereaksi keras, menganggap keputusan ini sebagai bentuk pengabaian terhadap sepak bola mereka. Namun, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, justru memberikan pernyataan tegas yang mengejutkan, menyebut bahwa level sepak bola Malaysia saat ini memang belum pantas disejajarkan dengan Indonesia. Pengumuman tersebut dirilis secara resmi oleh Panitia Piala Presiden 2025 pada awal pekan ini. Turnamen pramusim yang digelar di Indonesia tersebut akan diikuti oleh sejumlah klub top dari Liga 1 Indonesia dan juga mengundang beberapa tim dari negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, dan bahkan Australia. Absennya klub Malaysia dari daftar tersebut langsung memicu amarah di kalangan fans sepak bola Malaysia. Media sosial pun ramai dengan komentar pedas. Banyak yang menyalahkan pihak penyelenggara di Indonesia karena tidak menunjukkan respek terhadap sejarah panjang sepak bola Malaysia. Tak sedikit pula yang menyindir bahwa Indonesia merasa terlalu tinggi hingga melupakan saudara serumpun. Namun, respons dari FAM justru membuat suasana makin panas sekaligus menohok. Dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu 9 April, perwakilan resmi FAM, Ahmad Shah Mahmud, menyatakan bahwa ketidakhadiran klub Malaysia di Piala Presiden 2025 bukanlah sesuatu yang harus disesali berlebihan. Kita harus realistis. Saat ini, sepak bola Malaysia memang sedang dalam masa transisi dan kemerosotan performa. Tidak pantas bagi kita untuk merasa tersinggung hanya karena tidak diundang. Faktanya, level kita sekarang belum sebanding dengan Indonesia, apalagi jika dibandingkan dengan klub-klub Asia Tenggara lain yang sedang naik daun, ujar Ahmad Shah. Pernyataan ini menjadi semacam tamparan keras bagi netizen yang berharap FAM akan mengambil sikap konfrontatif. Ahmad Shah justru menyerukan introspeksi dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem sepak bola di negaranya. Ia mengingatkan bahwa masa kejayaan Malaysia di kancah internasional sudah terlalu lama berlalu dan tanpa perubahan mendasar, akan sulit untuk kembali bersaing. Ketimbang sibuk mengkritik atau menyalahkan negara lain, kita harus fokus pada pembenahan internal, pembinaan usia muda, manajemen klub yang profesional, serta keberanian untuk berinovasi dalam pengembangan liga menjadi kunci jika kita ingin kembali berjaya, lanjutnya. Pernyataan dari FAM ini mendapat reaksi beragam. Sebagian publik Malaysia merasa kecewa dengan sikap yang dianggap lembek dan tidak membela harga diri negara. Namun, tak sedikit pula yang mengapresiasi sikap jujur dan terbuka tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral. Pengamat sepak bola asal Malaysia, Rizal Jamaluddin, menilai bahwa keputusan panitia Piala Presiden untuk tidak mengundang klub Malaysia sebenarnya sudah bisa diprediksi. Ia menyoroti prestasi buruk klub-klub Malaysia di kompetisi Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir. Kalau kita lihat hasil di Piala AFC maupun turnamen antar negara lain, klub-klub kita tidak menunjukkan performa yang layak dijadikan contoh. Dalam konteks itu, sangat masuk akal jika Indonesia lebih memilih mengundang tim dari Thailand atau Vietnam yang saat ini lebih kompetitif, ujarnya dalam wawancara dengan Astro Arena. Rizal juga menilai bahwa kritik pedas netizen terhadap Indonesia lebih banyak didorong oleh sentimen emosional ketimbang analisis rasional. Ia menyebut bahwa publik Malaysia harus mulai menerima kenyataan bahwa sepak bola nasional mereka tengah tertinggal.
Tak bisa dipungkiri bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami kebangkitan besar dalam dunia sepak bola. Keberhasilan timnas U23 menembus semifinal Piala Asia, kinerja Liga 1 yang semakin profesional, hingga program jangka panjang untuk regenerasi pemain, semuanya menunjukkan arah yang jelas menuju kemajuan. Sementara itu, Malaysia dinilai masih berkutat dengan masalah klasik, konflik internal, minimnya investasi di level akar rumput, hingga kurangnya eksposur internasional. Bahkan, peringkat FIFA Malaysia kini berada di bawah beberapa negara ASEAN lainnya. Dulu, kita mungkin bisa menganggap sepak bola Indonesia tidak terorganisir. Tapi sekarang mereka punya visi yang jauh ke depan. Bahkan klub-klubnya mulai menarik pemain dan pelatih dari Eropa, serta sukses dalam pengelolaan finansial. Kita harus akui bahwa mereka sudah melompat jauh, ungkap Rizal. Ketidakhadiran klub Malaysia di Piala Presiden 2025 bisa jadi akan menjadi momen refleksi nasional. Sejumlah tokoh olahraga Malaysia menyuarakan pentingnya reformasi besar-besaran dalam tubuh FAM maupun manajemen liga domestik. Mantan Kapten Timnas Malaysia, Syafiq Rahim, dalam unggahan Instagramnya menyebut bahwa sepak bola Malaysia butuh pendekatan baru, bukan hanya dari sisi teknis tetapi juga dari sisi mentalitas. Kita tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Dunia sepak bola berkembang cepat. Kalau kita tidak mau berubah, kita akan tertinggal selamanya. Tidak diundang ke turnamen seperti ini seharusnya menjadi wake up call, tulisnya. Menariknya, sebagian suara bijak dari kalangan pendukung sepak bola Malaysia justru mengajak publik untuk menjadikan Indonesia sebagai cermin, bukan musuh. Mereka melihat perkembangan sepak bola Indonesia sebagai sesuatu yang bisa dijadikan inspirasi. Daripada marah-marah di Twitter, lebih baik kita belajar dari cara mereka membangun liga dan tim nasional. Indonesia bukan musuh kita. Mereka adalah contoh bahwa perubahan itu mungkin, tulis salah satu pengguna media sosial bernama Syed Faisal. Keputusan panitia Piala Presiden 2025 untuk tidak mengikutsertakan klub-klub Malaysia memang memicu kontroversi. Namun, alih-alih terjebak dalam retorika emosional, pernyataan tegas dari FAM menjadi penanda bahwa sudah waktunya Malaysia menempuh jalur pembenahan mendasar. FAM menolak terjebak dalam sikap defensif. Mereka memilih untuk mengakui kekurangan dan menyerukan perubahan. Ini mungkin bukan respons yang diharapkan oleh publik yang marah, tetapi inilah sikap dewasa yang menunjukkan bahwa masa depan sepak bola Malaysia tidak ditentukan oleh undangan turnamen, tetapi oleh keberanian untuk berubah. Piala Presiden 2025 memang akan berlangsung tanpa kehadiran klub Malaysia, namun harapannya, momen ini menjadi titik tolak kebangkitan sepak bola negeri jiran ke arah yang lebih baik.